Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini, hari Minggu biasa ke-34, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, diambil dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam Imago Dei. Renungan kita hari ini diberi judul Mengikuti Sang Gembala yang Baik. Hari ini gereja kita merayakan hari Minggu biasa ke-34, minggu terakhir di tahun liturgi A yang kita jalani saat ini.
Hari ini kita juga merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan minggu depan kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru, tahun B, yang dimulai dengan perayaan minggu pertama Advent. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pertama kalinya pada tanggal 11 Desember 1925. Hal itu ditetapkan mengakhiri perayaan yubileum yang dirayakan pada saat itu. Sebelum perayaan puncak yubileum itu, para umat Allah diajak untuk berdoa selama 3 hari, Triduum, memohonkan agar Kristus meraja di hati manusia, sehingga manusia dijauhkan dari berhala-berhala yang menghalangi kasih Kristus meraja di hati manusia. Penetapan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini juga ditandai dengan keluarnya ensiklik Paus yang bernama ensiklik Quas Primas yang pertama. Jadi dengan penetapan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini dan terbitnya ensiklik Quas Prima, diharapkan umat Katolik dapat semakin terpusat pada kekuasaan Kristus dan kiranya dapat melawan tendensi sekularisme dan liberalisme yang saat itu mulai menyerang gereja Katolik. Disitulah awal pertama ditetapkannya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan kita tahu bahwa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini selalu dirayakan untuk menutup tahun liturgi gereja. Lalu mengapa ditetapkan untuk menutup tahun liturgi gereja? Ini mau menunjukkan bahwa Kristus adalah penguasa waktu. Hanya Kristuslah Raja Semesta Alam sejak awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Kristuslah yang menguasai waktu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang kita rayakan hari ini juga menggambarkan Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Dalam bacaan pertama, kalau kita perhatikan dari kitab Nabi Yehezkiel, Sang Raja Kristus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang mencari dan mengumpulkan domba yang tersesat dan tercerai-berai, yang membalut domba yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi dari bahaya, serta membaringkan domba-domba di tempat yang nyaman. Gembala yang memperhatikan semua domba tanpa terkecuali. Itulah gambaran Kristus sebagai seorang raja. Dia bagaikan gembala yang memperhatikan semua dombanya tanpa terkecuali. Sang gembala juga, yang adalah Raja Kristus itu, digambarkan menjadi hakim di antara para dombanya. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus menjelaskan bagaimana penghakiman terakhir akan berlangsung ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Sang hakim akan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Lalu mengapa harus domba dan kambing? Domba adalah gambaran orang yang mengenal dan mengikuti kemanapun gembalanya pergi, kemanapun tuannya pergi. Sedangkan kambing adalah gambaran orang yang keras kepala dan tidak mau taat. Dalam Injil dikatakan bahwa sejak semula Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat di dalam kerajaan-Nya. Tetapi sekarang masalahnya adalah apakah kita mau menerima atau menolaknya? Orang yang menerimanya adalah bagaikan domba yang selalu taat, mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, yang melayani Sang Gembala yang hadir dalam diri orang-orang yang kecil dan lemah. Jadi Sang Gembala itu, Sang Raja itu adalah
Raja yang memperhatikan seluruh umatnya, dan dia juga mengharapkan domba-dombanya melaksanakan hal yang sama, memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Yesus tidak mengharapkan kita berbuat hal-hal yang besar dan spektakuler. Tidak perlu hal-hal yang hebat. Seperti yang dikatakan oleh Santa Maria dari Kalkuta, kita hanya perlu melakukan hal-hal kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Karena kita akan dihakimi oleh perbuatan kita sendiri. Inilah juga yang diharapkan oleh Gembala Yesus, Sang Raja Kristus semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menjadi pelayan Kristus yang hadir dalam diri orang-orang yang kecil? Saat ini begitu banyak keprihatinan di sekitar kita. Banyak orang yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan di sekitarnya, sesama yang menderita itu di sekitarnya. Mereka mengharapkan uluran tangan mereka. Dan sesama mereka itu adalah kita. Kitalah yang harus memperhatikan dan membantu mereka untuk keluar dari keprihatinan dan penderitaan mereka. Orang yang membutuhkan itu mungkin tetangga kita, mungkin saudara-saudari kita, mungkin orang-orang yang setiap hari kita jumpai di jalanan, yang begitu banyak dengan keprihatinannya masing-masing. Mereka mungkin orang-orang yang tidak makan seharian, sehingga membutuhkan sesuap nasi atau segelas air. Orang yang telanjang dan membutuhkan pakaian. Yang tertekan karena beratnya beban hidup, karena kesepian ditinggalkan oleh saudara-saudarinya, sedih berkepanjangan karena kehilangan orang yang dicintai, dan lain-lain. Yang semuanya mengharapkan kehadiran kita untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka. Mereka-mereka itu merupakan Raja Kristus yang hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Yesus hadir dalam diri mereka. Ketika kita melayani mereka, kita melayani Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa agar kita senantiasa dimampukan menjadi domba yang baik, yang melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita yang menderita. Marilah kita juga berdoa bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka juga tetap mampu menjadi gembala-gembala yang baik seperti Yesus yang menggembalakan kita, domba-dombanya. Semoga Tuhan memberkati kita di akhir tahun liturgi ini dan memberikan kita juga berkat-berkat yang baru di tahun liturgi yang baru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.